Hai semuanya, kembali lagi di video aku, Devista Seskaya di sini. Buat yang baru di channel YouTube aku, yang baru ketemu dengan video aku, kenalin, aku adalah spesialis di metode self-development GESAR, sebuah metode yang aku pelajari dari Rusia sejak 7 tahun yang lalu yang berhasil ngerubah hidup aku juga selama 4 tahun ini. Ketika aku bekerja dengan klien, itu bisa merubah kehidupan klien aku, membuat mereka menyelesaikan masalah mereka dengan mudah dan mencapai goals yang mereka mau dengan mudah juga. Di video kali ini aku akan membahas tentang kenapa sih ketika kita udah curhat dengan teman, masalah kita masih aja nggak hilang. Bahkan biasanya ada seseorang yang udah curhat dengan teman, masalahnya itu menjadi lebih rumit atau lebih susah untuk diselesaikan. Aku adalah salah satu orang yang dulu di masa lalu juga sering curhat dengan teman. Kalau misalkan aku udah nggak punya teman untuk cerita, aku biasanya curhat dengan mamaku. Kalau misalkan dengan mamaku juga nggak selesai, biasanya aku curhat di diary atau jurnal di buku. Tetapi seiring waktu kayak aku ngelihat adanya ketergantungan dengan orang lain, dan orang lain selalu nggak ada untuk kita gitu. Dan ketika kita butuh mereka biasanya sibuk. Orang tua juga nggak selalu bisa memberi solusi apa yang kita mau. Kita curhat di buku, di jurnal juga nggak menyelesaikan masalah. Kalau misalnya kita berbicara tentang, memangnya Devi nggak berdoa dulunya? Ya, saya berdoa dengan Tuhan, tetapi kan Tuhan juga nggak akan ngerubah hidup kita kalau misalnya kita nggak ngerubah diri kita sendiri gitu kan. Ada bahkan pernyataan seperti itu, yang mana aku nggak akan ngerubah nasib kaumku kalau misalkan kaumku aja nggak melakukan sesuatu gitu. Dan aku sendiri kebingungan biasanya untuk menemukan solusi yang tepat itu seperti apa sih. Dan selama kurang lebih 4 tahun ini, hampir 5 tahun, aku bekerja dengan klien yang juga berasal dari Indonesia dan juga dari luar negeri, yang dimana mereka itu sering banget mengatakan ke aku bahwa mereka itu udah coba banyak hal, curhat dengan teman, tetapi alih-alih dapat solusi, mereka malah ngerasa makin kayak kesulitan untuk handle atau cope atau menangani masalah yang mereka punya. Kalau misalkan kalian adalah salah satu dari mereka yang masih sering pengen curhat dengan teman, kemudian untuk menyelesaikan masalah dengan cara sesimpel ini atau dengan cara yang kalian pikir akan membantu kalian seperti ini, mungkin sudah saatnya untuk kalian kalau misalkan nggak nemuin solusi, pergi ke ahlinya. Ahli yang bisa menyelesaikan masalah untuk kalian. Contohnya, di metode self-development GESAR, kami spesialis GESAR memang dilatih untuk memiliki skill untuk membantu klien kita menyelesaikan masalah sampai ke akarnya. Dan apa yang membuat GESAR itu spesial adalah kita spesialis nggak bekerja dari personality kita. Kita nggak memiliki personal relation atau hubungan pribadi atau kontak pribadi, penilaian pribadi, judgment pribadi, atau bahkan ide pribadi, usulan pribadi, nasihat pribadi yang ingin kita kasih ke klien itu kita nggak punya gitu. Jadi kita memiliki skill khusus, alat khusus yang membuat kita melihat klien itu dari nol. Kita sebutnya spesialis nol. Apa sih ini? Ini yang membuat kita kayak ngelihat klien ya sebagai objek gitu di reality, subjek di reality yang memiliki inner world-nya sendiri, batinnya sendiri, perasaannya sendiri, perspektifnya tentang reality. Dia juga melihat kenyataan ini berbeda dibandingkan kita. Jangankan klien dengan kita gitu. Kita dengan suami kita aja, kita dengan anak kita aja melihat kenyataan itu benar-benar berbeda antara kita yang satu dengan yang lainnya. Kita melihat cinta antara orang yang satu dengan yang lainnya itu beda. Apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka itu berbeda. Kita benar-benar unik dengan cara kita sendiri. Makanya teknik GESAR itu mengedepankan untuk bekerja dengan klien secara bersih, di mana nggak ada personal relation, karena hanya dengan cara skill seperti ini yang kita pelajari di GESAR itu mungkin untuk menyelesaikan masalah seseorang. Makanya ketika kamu curhat dengan teman, kenapa kamu gak nemuin solusi? Itu ibaratkan kayak kamu bertanya dengan orang yang memiliki perspektif tentang reality yang berbeda. Misalnya, kalau misalkan kita ngelihat ya dua orang nih, mereka saling berjalan, misalnya di gunung, katakanlah mereka hiking. Saya berbicara tentang hiking karena saya sendiri juga suka hiking gitu kan. Tapi di kenyataan ini terjadi gitu. Seseorang berada di hiking, melihat gunung, itu satu orang ngelihat arah gunung yang berbeda. Dan dia suka yang berbeda. Bahkan saya dengan suami saya gitu, ketika saya tanya dengan suami saya apa yang dia suka di sini, dia bilang di sana. Bukit itu kelihatannya seperti ini, gunung itu kelihatannya seperti ini. Saya ngelihat sesuatu yang berbeda di sini. Yang saya lihat misalnya bunga atau kupu-kupu yang saya lihat di jalan, dan itu yang membuat saya merasa bahagia ketika saya hiking, ketika saya melihat ada satwa liar atau alamnya itu masih terjaga gitu, kenaturalannya. Jadi kita itu memiliki perspektif yang benar-benar berbeda, dan ini yang terjadi ketika kalian curhat dengan teman.
Misalnya kalian cerita tentang pacar kalian atau pasangan kalian yang benar-benar nggak ngerti kalian, ngebuat kalian sedih. Kemudian kalian berharap adanya nasihat dari teman kalian atau jalan keluar atau sudut pandang yang bakal mereka bagikan kepada kalian. Tapi kalian harus paham bahwa dia mengerti sudut pandang yang harus kalian ambil itu seperti ini. Dia mengerti sesuatu, mengerti masalah kalian itu dari perspektifnya dia. Dan kalian coba apply di kehidupan kalian, coba untuk beradaptasi di kehidupan kalian dengan nasihat yang diberikan oleh teman-teman kalian. Dan alih-alih mendapatkan solusi, hubungan kalian malah menjadi lebih rumit. Kalian bahkan semakin menjauh dari hasil yang kalian inginkan di kenyataan. Karena apa? Karena kalian mencoba untuk apply atau memberikan apa yang ada dalam kehidupan kalian dari sudut pandang orang lain. Kalian coba untuk membuat sudut pandang orang lain itu cocok dengan kehidupan yang kalian punya di kenyataan, tapi kenyataan kalian berbeda, pasangan kalian aja berbeda gitu. Misalnya di kenyataan, kalian dengan sahabat kalian punya sama-sama situasi di mana kalian diselingkuhi misalnya, atau kalian di KDRT, atau katakanlah pasangan kalian nggak peduli dengan kalian, tapi di mana titik sakitnya kalian, titik sedihnya kalian itu berbeda dari orang yang satu dengan orang yang lainnya. Saya kurang lebih 5 tahun bekerja dengan klien dengan metode GSR. Saya bantu mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan mencapai goals yang mereka mau. Saya nggak pernah nemuin satupun dari ratusan klien yang udah saya bantu untuk solve their problems, menyelesaikan masalah mereka dan capai goals mereka, yang punya akar masalah yang sama antara satu dan yang lain. Itu nggak pernah. Jadi kayak setiap orang itu punya realitinya sendiri, punya kenyataannya sendiri. Dan dari sana saya mengerti bahwa wow, kita itu benar-benar terlahir berbeda gitu. Untuk satu orang, suatu masalah yang dimiliki oleh orang lain itu terlihat mudah untuk dilewati. Untuk orang yang lainnya, ya sangat sulit. Misalnya, untuk satu orang, untuk memiliki 3 anak, kemudian dia urus sendiri sambil dia kerja, itu sangat bisa, sangat mungkin. Dia nggak memiliki kesulitan di sana. Dan untuk orang yang lainnya, walaupun mereka berteman gitu ya, dia punya 1 anak dan itu kewalahannya minta ampun gitu. Untuk buat anaknya itu dengar dia, untuk buat ngurus anaknya, finansialnya, dan sebagainya. Pikirannya tuh panjang gitu untuk nambah anak lagi. Jadi kita semua itu berbeda gitu. Dan ini yang ngebuat kalau misalkan kalian curhat dengan teman itu nggak akan nemuin solusi. Karena ibaratkan kayak nanya dengan personality yang punya perspektif dan pengalaman di dalam hidup yang benar-benar berbeda dibandingkan oleh diri kita sendiri. Sama kalau misalkan kita tanya pendapat dengan orang tua. Orang tua punya pengalaman hidupnya sendiri. Dan kita coba untuk apply di rumah tangga kita yang punya masalah berbeda. Misalnya di urusan kita dengan pekerjaan dan juga dengan anak-anak yang punya perspektif berbeda, dan itu juga akan menjadi sulit. Kalau di GSR itu kita menyelesaikan masalah untuk selamanya, dan masalah itu nggak akan balik lagi ke klien gitu, karena memang kita membawa klien untuk melihat akar masalahnya itu di mana sih, dan ada teknik khusus, skill khusus untuk itu. Jadi kalau misalkan kalian ngelihat kalian masih sering curhat dengan teman, kalian cuma menghabiskan energi, waktu, dan tenaga kalian di sini. Kalian punya waktu yang benar-benar singkat di dalam hidup kalian cuma 1 kali, dan kalian menghabiskan semua energi kalian untuk berbagi cerita dengan orang lain yang sama sekali nggak mengerti perspektif atau kenyataan hidup kalian. Dan jangan salahkan teman kalau misalkan mereka ngasih saran, kemudian kalian apply kan di kenyataan di kehidupan kalian dan itu nggak berhasil, karena bukan salah dia, salah kalian sendiri yang pergi ke orang yang salah, orang yang nggak tepat, orang yang nggak ngerti kalian sendiri gitu. Dan di sini kalian harus ngerti juga bahwa yang mengerti masalah kalian itu adalah sebenarnya diri kalian sendiri gitu. Cuman kalian harus menemukan orang atau ahli yang tepat, karena kita nggak bisa menjadi mirror untuk diri kita sendiri. Kita adalah manusia penuh dengan kekurangan, dan banyak dari kita memiliki sisi jiwa yang licik di sini, dimana kita nggak bisa jujur dengan diri kita sendiri 100% terhadap semua area kehidupan yang kita punya, terhadap semua kelemahan yang kita punya. Ketika kita punya mirror untuk melihat siapa sih kita sebenarnya, apa sih sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan kita, apa sih yang memicu skenario kehidupan kita itu menjadi sulit untuk dijalani di area ini dan area itu misalnya, kita akan lebih memahami apa yang harus dilakukan, dan kita akan menemukan solusi dari kehidupan kita. Dan itulah kenapa metode GSR itu ada, eksis pada saat ini untuk manusia, untuk kita semua, karena di sini orang-orangnya dilatih dan terlatih. Mereka udah memperbaiki diri mereka sendiri dengan sangat banyak. Aku udah kurang lebih 7 tahun bekerja dengan diri aku sendiri, menyelesaikan masalah yang aku punya, dan kita memang dilatih dengan pelatihan yang benar-benar deep, mendalam, untuk menjadi mirror, untuk menjadi kaca bagi orang lain, untuk dia menemukan solusi di dirinya sendiri. Karena kita itu strong sebenarnya, kuat di dalam. Bahkan dari kelemahan kita aja kita bisa menemukan kekuatan tersendiri untuk menjalani kehidupan kita, untuk menyelesaikan masalah kita. Jangan curhatnya ke teman yang
kurang lebih hidupnya nggak lebih baik daripada kamu misalnya, tapi pergi ke orang yang benar-benar bisa melakukan sesuatu untuk hidup mereka, merubah, mentransformasi kehidupan mereka. So, this is the video. Untuk hari ini, aku nggak tahu kenapa ide ini mulai muncul di aku karena aku banyak banget ngeliat bahkan di movie-movie dan di klien aku yang bilang bahwa curhat dengan teman nggak memberikan solusi.